Kembali di Kompas Petang, Saudara, pasca penangkapan dua terduga teroris oleh Densus 88 di Jalan Lintas Sumatera Waikekah, Lampung Tengah, tim Densus 88 telah menggeledah rumah terduga teroris. Sejumlah barang bukti disita. Pasca penangkapan dua orang terduga teroris di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Lampung Tengah, Sabtu siang kemarin, hari ini Densus 88 menggeledah rumah kedua terduga teroris. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa buku-buku yang diduga berkaitan dengan terorisme. Sejak tanggal 12 Agustus, ada 41 terduga teroris ditangkap dari sejumlah daerah. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Humas Mabes Polri, para terduga teroris ditangkap di 10 provinsi. Penangkapan terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Lampung, dan Sumatera Utara. Dari 41 orang yang ditangkap, 35 orang diantaranya berasal dari kelompok Jamaah Islamiyah. Terkait dengan penangkapan terduga teroris di sejumlah daerah, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Tengah, Syamsul Ma'arif menyebut, hal ini menunjukkan pergerakan kelompok tersebut masih berlangsung. Untuk itu, deteksi dini keberadaan kelompok yang terkait dengan terorisme perlu dilakukan dengan pelibatan masyarakat. Kelompok-kelompok mereka selalu dinamis, maka bisa dikatakan mereka itu memang betul-betul extraordinary crime. Perlu ada sebuah strategi yang extraordinary strategi, butuh semua pihak, elemen, ya, untuk bersatu padu dengan pemerintah, melawan, syukur-syukur bisa mereduksi kekuatan mereka. Ada 41 teroris atau terduga teroris yang ditangkap dari 10 provinsi yang dilakukan oleh Densus 88. Lalu seberapa besar kelompok Jamaah Islamiyah saat ini? Kami akan membahasnya bersama Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara, Prof. Hermawan Sulistyo. Selamat petang, Prof. Kiki. Selamat sore. Prof, Densus 88 menangkap dalam waktu yang berdekatan. Ada 41 terduga teroris yang ditangkap ini. Anda melihatnya seperti apa? Sebetulnya jauh lebih banyak, sudah lebih dari 100 dari Lebih dari 100? dari Januari. Iya, kan ada data 91 sebelumnya, sebelum penangkapan yang sekarang ini. Jadi kalau total udah 130 lebih. Nah, sejak Januari ya. Ini kan 41 ini angka belakangan ini aja. Jadi yang menarik adalah satu modus operandinya. Sejak orang publik tahu ada bom di Mabes Polri itu, apa yang kita lihat adalah satu, kebanyakan mereka yang ditangkap ini dari golongan bawah, gitu, dari golongan bawah, sehingga banyak publik yang tidak percaya bahwa ada jaringan-jaringan seperti itu. Tetapi beberapa kasus yang penangkapan sekarang ini, ada yang di Jawa Tengah yang ditangkap itu punya HP sampai 6, sampai 8, sampai HP banyak. Bayangkan kalau dia hanya penjual kaki 5 gitu, untuk apa bisa sampai punya HP 6 kayak gitu. Dan umumnya ada satu orang yang menggunakan 4 HP jadul semua. Kenapa? HP jadul kalau ke sesama HP jadul itu lebih sulit untuk disadap, dilacak. Dan mereka tahu itu, gitu. Mereka tahu itu. Jadi kalau pakai Android itu bisa dilacak, lokasinya dilacak, lalu percakapannya dilacak, kayak gitu. Yang kedua, tindakan polisi ini tidak serta-merta. Publik bilang, masa sih tukang bakso, tukang jual kue, segala macam begitu, gitu. Biasanya polisi butuh waktu 3-6 bulan untuk melacak ke komunikasi HP mereka, gitu. Komunikasi HP itu dilacak, oleh karena itu benda pertama yang disita adalah komputer, laptop, atau HP.
karena mereka menggunakan itu. Nah, kalau kita lihat jaringannya, ini kan jaringan jamaah Islamiyah yang sekarang yang ditangkap banyak ini, Ya. tapi ada jaringan JAD, Ansarud Daulah. Nah, kalau lama jaringan jamaah Islamiyah ini jaringan lama ini, jaringannya Abu Bakar Basir itu kan ada yang sejak awal mantan JI yang kemudian sadar. Nasir Abbas itu salah satu teroris generasi pertama yang kemudian setelah keluar dari penjara lalu banyak bantu polisi atau bantu BNPT gitu. Tetapi banyak juga yang orang bertanya-tanya, ini jaringan kan sudah lama sekali, kenapa nggak selesai-selesai? Apa mereka punya kemampuan? Agak susah ya menilai motif ideologis seperti ini ya dengan instrumen atau kemampuan mereka gitu. Contoh penyerangan di Mabes Polri itu sangat jelas. Perempuan yang hanya pakai softgun, airsoft gun, mau nyerbu dan dia tujuannya itu kan bukan melumpuhkan polisi. Sekarang ini motif utamanya juga nyerang polisi. Karena tujuan utamanya itu mau bunuh diri. Gitu. Oke, kelompoknya kelompok lama tapi tujuannya sudah berbeda dan banyak yang ditangkap ini terduga terorisnya itu profilingnya cukup berbeda gitu, makanya masyarakat gak percaya. Anda melihatnya ini apakah artinya indikasi sel kelompok JI ini kuat dengan bentuk yang baru begitu? Ya, dari dulu sebetulnya kuat juga gitu loh, karena ini ideologis. Nah, kalau ideologis dulu tujuannya utamanya menghancurkan Amerika, kapitalisme segala macam. Sekarang itu tujuannya itu lebih berdasarkan filosofi keagamaan yang sifatnya ilahiyah, yang percaya bahwa kalau ngebom polisi itu ditembak mati itu langsung masuk ke surga gitu. Jadi mereka memang nyari polisi yang mau bunuh mereka gitu, yang gampang, yang bisa nembak kayak gitu. Dan ini menjadi lebih berbahaya karena apa? Nggak bisa diprediksi. Polisi yang secara terbuka bisa diserang kan polisi yang jaga di pinggir jalan, polisi yang jaga di pos-pos penjagaan di depan gitu. Nah, sehingga orang awam akan melihat polisi kok berlebihan sih bawa senjata di pinggir jalan apa segala macam. Karena yang dihadapi ini die hard teroris yang cukup nembak satu polisi atau ngebom satu polisi yakin akan masuk surga gitu. Prof Kiki, berarti Anda melihat bahwa hampir seluruh penangkapan yang dilakukan dari Januari hingga Agustus dan bulan Agustus ini saja sudah 41, ini semua berhubungan begitu? Iya jelas lah. Itu makanya yang disita polisi itu pertama kali selalu HP karena mereka akan star system gitu ya, mencari itu seperti penelitian itu ada star system, investigasi itu ada star system bahwa si A HP-nya itu menghubungi B, C, D, lalu B, C, D-nya dicek, diikuti, disadap, kalau benar ya diambil HP-nya. B, C, D, B menghubungi E, F, G. Nah, itu jaringan-jaringan metodenya seperti itu. Gitu. Dan karena mereka berhubungan dengan perangkat teknologi HP. Gitu. Hingga bisa menangkap jumlahnya banyak, bahkan tahun ini udah lebih dari 130. Ini apakah artinya polisi ini sudah mendeteksi ancaman dari kelompok ini yang
sepertinya kalau kita lihat kasat mata bukan seperti terduga teroris begitu. Ya, iya, Mhm. sudah pasti itu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kan eh, apa? Kapan akan Ya. dilakukan gitu. Nah, kenapa sekarang ini biasanya diambil tuh momentum hari keagamaan. Oke. Tapi ini juga momentum hari-hari nasional. Mhm. Ini 17 Agustus, 17 Agustus, 17-an kalau eh, efek terornya lebih terasa kalau eh, bomnya itu malam Natal atau lagi di gereja, bahkan di masjid karena beberapa kasus yang dibom itu masjidnya gitu. Mhm. Atau sekarang misalnya 17-an gitu. Tapi biasanya irisan dengan persoalan politiknya itu tipis, lebih pada persoalan ideologi keagamaan gitu. Mhm. Jadi Karena mhm. eh, Jadi memang karena hari-hari nasional dan hari-hari agama ini yang harus selalu, di lebih diperhatikan begitu ya, dan inilah kenapa alasan banyak penangkapan terduga teroris di bulan Agustus ini karena sebentar lagi 17 Agustusan gitu ya Prof. Kiki? iya, soalnya kalau Mhm. 17 Agustusan ada bom yang mati polisinya, mati itu bukan mati secara fisik, eh, pasti dibilang polisi kecolongan kena, Mhm. Baik dan kalau kecolongan kayak gitu karirnya biasanya susah naik gitu. baik. Jadi Baik, terima kasih Prof. Hermawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.